Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Gigi. Halo Besti. Apa kabar Besti? Apa kabar Besti semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Ya Besti ya. Kenapa sih Baju kita ngomong Besti-Besti? Ya karena kita mau ngebahas istilah Besti. Okay. Kamu punya Besti nggak Din? Of course, I Of have. course. Jangan-jangan Bestimu ada 100 ini. Enggak dong Baju, Besti tuh kalau aku the only one sih. Ya nggak the only one juga, tapi ada Besti-Besti lain, cuman dia tuh yang paling lama gitu, yang paling lama kenal. Kalau Baju ada kan pasti ada juga. dong, aku Besti dari kita bersahabat dari sebelum masuk SD. Oh my goodness. Sampai sekarang. Wow. Jadi kayak Very kita tuh nice. dari mulai balita udah bersahabat sampai sekarang. Udah Ada kayak- juga Besti yang kenalnya waktu kuliah dan bersahabat sampai sekarang. Ada Besti yang waktu SMA sampai sekarang. Oke. Definisi Besti, kamu dulu deh. Oke, Kamu oke. punya Besti dari kapan? Aku punya bestie yang sama, kita kenal tuh dari kecil. Bahkan lahir aku sama dia itu cuman beda nggak nyampe 2 minggu Baju. 10 hari kalau nggak salah. Iya, Tetanggaan? enggak. Oh, enggak. Enggak, tapi rumah kita nggak jauh juga gitu. Kalau naik sepeda apa itu sepeda ontel itu tuh 15 menit gitu. Pakai apa namanya dari lewat belakang gitu tuh 15 menit dari rumahku ke rumah dia. Dan kita tuh kenal karena bapakku dengan bapaknya dia satu sekolah gitu, rekan kerja gitu. Jadi kita udah kenal banget, bahkan dari bapak masing-masing bapak kita tuh belum nikah gitu loh Maju. Itu tuh udah kerja di tempat itu gitu. Jadi kita bestie karena hubungan kerabat gitu. Hubungan apa? Sahabatan antara bapak. Betul kayak gitu. Jadi aku dulu lahir, terus 10 hari kemudian dia gitu. Dan ternyata kita banyak cocoknya kayak gitu. Kalau aku memang temen main dari kecil dan luar biasa sih. Dia namanya Besti tuh mereka tuh selalu setia sama kita ya. Kalau misalnya ada orang yang ngomongin jelek tentang kita di belakang kita, pasti dilaporin ke kita kayak gitu. Iya. Terus kalau kita salah, itu pasti Nggak ditegur. ragu Baju, bener. Iya, pasti kita dimarahin, ditegur, kamu tuh salah, kamu nggak boleh kayak gini-gini. Nah, itu tuh Besti banget yang kayak gitu. Banget. Justru kalau kita salah dan nggak pernah ditegur, berarti dia nggak care dan dia bukan siapa-siapa kita gitu. Iya. Dan dia tuh nggak ragu buat cerita, misalnya ya, dia ada apa gitu atau enggak. Masalah yang sangat private itu dia ceritain ke kita dan kita juga ceritain ke dia, itu namanya Besti ya. Dan aku sama bestie aku yang ini Baju itu tuh kayak udah punya telepati gitu. Jadi misalnya aku ada yang ngerasa nggak enak gitu ya, terus aku WhatsApp dia, kok aku nggak enak sih gitu. Tapi dari kemarin aku nggak WhatsApp kamu gitu. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, aku baru selesai Omikron, terus ini hari pertama aku masuk kerja tuh kan. Kayak gitu lah Baju. Terus abis gitu akhirnya kita cerita segala macam gitu. Begitupun dia gitu. Kalau misalnya dia ada yang nggak beres gitu ya, maksudnya dia kok perasaan aku nggak enak ya gitu. Soalnya kita ketemu itu di SMA dan kuliah aja Baju. Selain itu kita udah pisah gitu, mesti kita nggak satu kota gitu. Terus meskipun waktu dulu SD dan SMP kita beda sekolah kan, ya itu masih ketemu lah, ada study tour sekolah gitu kan, itu masih ketemu. Tapi setelah kita lepas kuliah gitu, itu udah beda kota, jadi kita kayak LDR gitu. Cuman ya itu yang buat apa ya, telepati itu ada gitu loh Baju. Cuma kalau Besti itu menurut saya sih ya Din, ada tahapannya. Oh ya. Tahapan kita ketika punya Besti waktu SMP atau SMA atau SD itu beda dengan kita punya Besti pada saat kita kuliah atau punya Besti pada saat kita bekerja, punya keluarga, itu udah beda lagi. Karena kita ketemunya itu di fase hidup kita yang udah beda juga Mbak Jo. Udah berbeda gitu. Makanya beda juga dan, level rasanya. Meskipun ya masih Besti dari dulu sampai sekarang masih Besti, tapi hubungan itu nggak seperti zaman dulu yang ketika kita bisa bercanda lepas atau ngomong yang sampai nggak terkontrol ya. Kalau sekarang tuh karena masing-masing sudah punya keluarga, otomatis punya rahasia keluarga masing-masing yang nggak semuanya kita bisa share ya, nggak semuanya kita buka gitu. Tapi
itu pengecualiannya Mbak Ju yang kita punya dari masing-masing bestie kita. Cuman yang apa ya, yang bikin kita itu bestie kita gitu adalah obrolan kita, misalnya jokes, inside jokes kita itu nyambung gitu Mbak Ju. Dan bahkan baru Itu. ketemu aja nih udah sama-sama ketawa. Iya, Padahal bener. belum ada yang lucu. Bener, tapi bener. udah ketawa dulu udah ketemu. Bener. Itu ciri-ciri kita bestie banget ya Mbak Iya Ju. bener. Bener banget. Itu aku juga kayak gitu. Tapi kebanyakan aku sih yang gitu. Dia mah kalem gitu. Aku sama dia tuh kayak dua Beda, mata koin yang iya, berbeda beda gitu. karakter Iya, she's very introvert gitu. Aku yang kayak gini gitu. Dan aku suka cari gara-gara gitu. Tapi dia kalem aja gitu. Jadi kita nggak pernah bertengkar maju. Padahal aku yang suka, iya aku suka godain dia pas segala macam. Tapi dia slow gitu. Slow, dia calm, cool, chill gitu. Dia tuh kayak gitu. Tapi aku enggak. Tapi dia tahu. Jadi kita nggak pernah berantem karena dia nggak bisa diajakin berantem gitu. Oke, kalau Mbak Ju gimana? Mbak Ju pernah berantem nggak sama bestie Mbak Ju? Lebih tepatnya sih kayak ngusilin ya, nggak berantem iya. bukan berantem yang kita Iseng, seriusan iseng. gitu, iseng. Dan aku tuh bener-bener yang, saya tuh kan modelnya yang koleris ya, yang bangun tepat waktu kayak gitu, yang yang Teratur lah pokoknya. teratur dan kayak apa sih, waktu kita tuh dipakai untuk sesuatu yang berguna gitu. Jangan kebanyakan tidur kayak gitu. Nah, temen aku tuh bestie aku tuh tidur, anaknya tuh slow banget. Kayak aku ya? Ya deh, aku tarik kakinya kayak gitu, bangun ngapain sih kamu tidur mulu kayak gitu. Pantesan rezekinya dipatok ayam kalau kata orang-orang kayak gitu. Ya kayak gitulah. Terus paling kalau ada, ya intinya bestie itu ketika kita ada yang ngomongin mereka nggak akan terima ya. Kalau mereka ada yang ngomongin kita juga nggak terima. Betul. Gitu. Kita adalah orang nomor satu yang akan konfirmasi dulu dan langsung kayak pasang badan gitu nggak sih Mbak Jo? Iya benar. Dan menurut aku belum bisa dibilang bestie kalau belum sharing tentang ciuman mantan yang itu lebih enak mana kayak gitu. Belum bestie. Bestie itu sampai ke hal-hal seperti itu ya. Bestie itu tahu banget kayak yang misalnya nih ya, ada cerita yang memalukan ketika waktu aku SMA Mbak Jo. Dia masih ingat aja sekarang. Kamu pura-pura lupa, yang kapan kamu yang gini gitu. Aku emang pura-pura lupa sih. Dia ngerti aja aku pura-pura lupa Mbak Jo. Tapi enggak sih, itu udah dulu banget, nggak usah dibahas juga gitu. Enggak gitu. Terus kita bercandaan lagi gitu sih Mbak Ju. Terus dia juga cerita ke aku, dia dulu pernah ditembak pertama kali kayak gitu Mbak Ju. Iya, Dan kan hal-hal yang pribadi banget kayak gitu tuh. Karena seorang introvert kan susah ya cerita susah kayak gitu Mbak Ju. Kecuali bestie. Dia cerita kayak gitu aja udah 1 bulan kalau nggak salah baru dia cerita gitu. Padahal kita sama-sama di OSIS juga. Dia ketua OSIS by the way gitu Mbak Ju. Pokoknya kita sama-sama gitu deh gitu. Terus abis gitu dia ceritanya baru 1 bulan dan itu aku langsung kaget gitu. Karena itu nggak seperti yang dibayangkan gitu loh maksudnya. Yang nembak dia gitu. Jadi kalau misalnya dia ngodain aku yang ketika masa lalu itu yang aku udah lupain itu yang memalukan itu, aku juga ngodain dia yang ketika dia ditembak itu gitu. Sukanya kayak gitu, saling ngegodain yang hal-hal yang menurut kita tuh memalukan pada saat itu, tapi sebenarnya ya happy gitu buat teasing each other gitu. Terus kalau bestie itu biasanya lebih teman-teman waktu kuliah kayaknya ya. Kalau udah kerja terus udah nikah gitu tuh bestie-nya udah berubah lagi. Udah beda. Udah itu bukan bestie lah ya, cuma teman baik aja gitu. Itu tuh bestie in purpose Mbak Jo. Iya, in purpose. Bestie yang pasti ada apa ya? Kayak ada udang di balik. Ada udang di balik rempeyek pasti kayak gitu tuh. Yang jelas ada persaingan. Kita mungkin di depan kita baik, di belakang kita, jadi emang harus hati-hati aja sih kayak gitu. Yang beneran bestie itu yang memang kita kenal dari lama banget, dari kecil itu. Betul. Sampai sekarang. Sayangnya aku sama bestieku tuh jauh-jauh semua, Din. Ada yang di Jakarta, ada yang di Serang, ada yang di kota lain gitu. Nah, kalau aku bestie waktu kuliah, Baju kan tadi udah cerita ya. Kalau aku ada bestie juga waktu kuliah gitu. Terus sama, kebetulan bestie aku kebalikan loh Baju. Mereka tuh pasti lebih diem dari aku. Lebih kalem, lebih chill gitu. Akunya yang kayak gini gitu.
Kayak gitu, sama yang di bestie aku waktu kuliah itu juga. Jadi kita ketemu. Sama, aku juga. Aku kan kalem, diem ya, diem. Nah, bestie gue tuh, wah rame wah gini. Dia tuh suka gini kayak, jujur tuh yang suka nyebutin kelebihan aku kadang. Oke. Kelemahannya jangan salah, sering juga disebutin. Iya. Kelebihannya katanya, kamu tuh kalau ngapalin pelajaran apa gitu dalam waktu sebentar aja kamu udah hafal semua katanya gitu. Memang aku punya kemampuan memori yang lumayan baik gitu. Tapi keburukannya ya juga banyak. Dia sering jelasin semua. Kalau temen aku yang kuliah itu udah ditakdirkan ketemu sih dan bersahabat menurut aku Mbak Ju. Jadi aku pertama kali ketemu dia itu pas ospek. Nah pas ospek tuh aku ketemu pertama kali sama dia. Jadi tuh kayak yang kan nggak ngerti apa-apa ya Mbak Ju, nggak kenal siapa-siapa juga gitu. Terus akhirnya waktu itu panas jadi aku kayak yang itu loh, nyiup itu bahasa Indonesia apa tuh? Ya niup. Iya. Berteduh. Apa berteduh? Allahu Akbar. Berteduh gitu. Aku berteduh gitu kan. Nah, kita tuh sama-sama gitu. Kayak cerita-cerita di film FTV gitu loh. Kayak aku berteduh gitu terus dia datang gitu dari jauh gitu. Terus ya udah kita lihat-lihatan aja terus kenalan terus bestie gitu sampai sekarang. Ya gitu. teman kuliah itu. Yang teman kuliah itu gitu. Terus ya itu tadi ternyata waktu udah semakin kenal kita tuh beda gitu. Tapi nyambung aja gitu kalau cerita. Dia itu suka yang kamu tuh suka ada aja gitu. Kamu tuh kok nggak berubah sih? Kalau ngomong tuh mesti ada aja. Dia suka kayak gitu. Tapi dia ketawa gitu maju. Kalau aku ketemu bestiku pertama tuh ya waktu kuliah hampir sama kayak kamu. Tapi ospek, bukan ospek, tapi bukan. registrasi ulang. Oh, pendaftaran ulang gitu. Pendaftaran ulang. Iya. Kampus gitu kan pendaftaran ulang. Kalau aku udah online itu. Macem-macem. Aku udah online terus. Terus pendaftaran ketemunya di situ. Ngobrol-ngobrol terus nambah lagi bestinya. Akhirnya satu geng kayak gitu. Iya. Yang kita tuh sama dengan ya kebudayaannya ya dari daerah yang hampir sama dari gitu kan provinsi yang provinsinya. sama. Jadinya lebih nyambung ketika kita tinggal di provinsi yang berbeda gitu. Kayak yang senasib sepenanggungan gitu ya Mbak Jo. Terus baik-baik banget kayak misalnya orang tuanya ngirimin makanan banget. gitu udah pasti kita pasti ada kebagian. Jadi ingat ya, kalau aku manggil Umi ya sama kayak dia manggil ibunya gitu. Jadi tuh Umi tuh suka kalau bilang kalau misalnya ngirim gitu ya, ini sama Dini gitu aja. Sama Mama juga gitu. Mbak jangan lupa ini kamu gak cuman kamu loh ya, ini dikasih juga gitu. Iya, bener. Sama ibuku juga gitu. Nanti ini dikasih loh, ini dikasih. Nah, dan hafal ya Mbak Ju. Gitu. Iya, hafal namanya gitu. Hafal. Bahkan sampai aku nikah juga dia datang ke rumahku. Iya. Jauh-jauh dari kampungnya dia. Cuma buat nemenin aku. Iya, so sweet. Kamu pernah kehilangan bestie nggak? Pernah Mbak Ju. Kenapa? Nah itu, aku sampai sekarang nggak tahu kenapanya padahal aku udah coba untuk komunikasikan gitu. Aku udah coba untuk tanya gitu. Kayak dia menjauh begitu aja. Iya, dia jauh sendiri aja. Menjauh pergi darimu. Kayak gitu sih, aku juga nggak ngerti kalau misalnya ingat ini sebenarnya aku sedih sih Mbak Ju. Tapi aku ingat ada quote gitu ya yang sering aku baca juga gitu di Instagram, di Twitter, di mana-mana. Kalau kamu kehilangan seseorang yang kamu sayang gitu dan kamu sudah berusaha untuk untuk bertanya, untuk memperbaiki, terus dia nggak balik gitu, berarti kamu nggak worth buat dia pun dia juga nggak worth buat kamu. Iya. Jadi ya sudah. Ya Tuhan punya cara untuk menjauhkan kita jika memang mereka tidak baik untuk kita atau kita nggak baik untuk mereka gitu kan. Jadi itu berlaku untuk kedua belah pihak gitu, nggak cuma kamu aja yang nggak worth buat dia, tapi dia pun juga nggak worth buat aku kayak gitu sih. Jadi dari situ aku mikir akhirnya oh ya sudah gitu, berarti karena aku juga sudah berusaha gitu loh Mbak Jo gitu. Kalau misalnya aku nggak ada usahanya, tiba-tiba dia ngilang, aku juga oh ya udah gitu. Itu aku nggak terima. Usaha kamu apa untuk mengembalikan dia jadi bestie kamu lagi? Aku tetap kasih dia kita tetap melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Dan ketika itu aku kayak tulis gitu. Kayak nulis apa yang aku rasain gitu. Terus dia juga waktu itu ngebalesnya dengan balasan yang panjang, yang kayak biasanya kita ngobrol aja. Setelah itu udah dia hilang lagi Mbak Ju. Nah dari situ jadi ya sudah gitu. Dia pindah kota atau apa?
udah lama sih kita pindah kota. Jadi setelah kita selesai S1 itu kita udah nggak satu kota gitu. Jadi ya sudah. Itu sih. Aku pernah juga kehilangan bestie. Gimana ceritanya Baju? Kayak Baju juga lebih kocak deh daripada cerita aku. Aduh, ceritanya tuh ya ampun, aku tuh jahat banget ya. Pokoknya intinya pada saat itu aku bestie sama seseorang, ya cewek kan, temen cewek kan bestie kan ya. Iya. Terus dia tuh ngenalin cowok ke aku, dia bilang itu temennya. Iya. Akhirnya aku sama si cowok itu jadian karena cowok itu suka sama aku. Oke. Aku nggak tahu sama sekali kalau bestiku itu ada Suka. rasa sama cowok ini. Jadi Oke. ceritanya sinetron banget intinya. Tapi sinetron tuh emang dari kenyataan sih Baju. Terus. Terus setelah aku jadian sama cowok ini, si bestiku tuh makin menjauh kan. Iya. Ini kenapa? Terus akhirnya ada yang ngasih tahu. Kok kamu nggak tahu sih? Si itu kan suka sama cowok yang kamu jadian itu. Oh my goodness. Aku nggak tahu Ya, aku sama nggak sekali. tahu. Kalau aku tahu juga nggak akan jadian. Nggak bakalan jadian. Namanya juga baru kenal kan, Bener. dikenalin, baru Bener. kenal, tiba-tiba Yes. cowok itu suka sama aku. Yes. Jadian. Nah, abis itu jadian karena satu aku nggak begitu cocok juga sama cowok ini. Akhirnya aku putusin. Cuma sebulan doang aku putusin. Tapi itu nggak mengembalikan bestiku kepada aku lagi. Bestinya udah pergi, udah kayak ya udah. Tapi sekarang Baju tahu nggak? Maksudnya kabarnya dia di mana? Tahu dia udah, ya bestiku waktu itu ya udah nikah, udah punya anak, udah settle. Dan mantan cowokku juga udah nikah dengan orang lain ya, udah punya anak dan udah settle juga dan sukses banget setahu saya dia sekarang. Terus besti Mbak Juju tuh sekarang yang cewek itu ya, itu ngobrol lagi sama Mbak Juju? Enggak? Seperti kertas yang sudah bernoda ya, jadi sudah hubungannya udah nggak kayak dulu lagi. Seperti nasi yang sudah jadi bubur, buburnya nggak bisa jadi nasi lagi. Mendingan dikasih ayam aja, suiran ayam jadi bubur ayam. Iya benar. Sama sih. Aku juga kayak gitu. Tapi yang aku sayangkan banget ya Baju. Tapi intinya bukan bestie kalau kayak gitu. Iya. Karena kalau bestie itu harusnya mantan bestie sih. Iya, lebih terbuka dong. Aku suka sama cowok ini, aku suka gini. Tapi itu aku terjadi 2 kali loh kayak gitu. Oh ya, waduh sayang banget Baju. Aku yang sebelum ke yang kedua ya Baju. Aku sayangkan banget itu tuh karena kenapa aku bestie sama dia gitu. Karena kita udah saling ke rumah masing-masing meskipun beda kota. Aku udah tahu ibunya, dia juga ya Allah kalau ngomong sama mama tuh udah kayak bestie juga kayak gitu loh Baju. Terus aku sama suaminya juga kenal kayak gitu. Jadi saking gimana ya, saking kita saling taunya satu sama lain tuh sampai ke tahap itu. Tapi aku menyayangkan sekali kenapa dia menjauh gitu loh Baju. Gitu sih. Itu kayak aku sama bestiku yang dari mulai kuliah itu ya juga bestie juga sama suamiku, maksudnya kenal banget kenal gitu banget. lah, udah manggilnya nama aja nggak pakai mas-masan lagi. Iya. Itu kenapa menjauhnya? Baju tau nggak kenapa menjauh? Enggak menjauh. Enggak. Enggak. Yang menjauh kan ada satu lagi. Oh, kirain itu. Yang terus? kejadian itu yang aku dianggap merebut pacar bestiku itu tuh 2 kali loh, Din. Ya ampun. Dengan orang yang sama tuh beda? Beda lagi. Oh beda kan? Jadi akhirnya tapi ceritanya sama? Ceritanya sama kayak gitu. Dan aku memang bodoh banget karena nggak bisa membaca gitu. Nggak bisa membaca temenku tuh punya perasaan sama cowok itu. Andai saja ya. Kalau aja aku tahu kan aku juga nggak bakalan nerima, nggak bakalan. Menurut aku itu bukan bodoh sih Baju, tapi lebih tepatnya karena emang nggak tahu aja, bukan pura-pura nggak tahu juga gitu. Namanya juga baru kenal kan. Iya. Yang jelas bukan bestie aja. Kalau bestie harusnya udah terbuka dari awal belak-belakan aja gitu kan. gitu. Jadi kita tuh sebenarnya bisa sih mendeteksi dia bestie atau bukan dari cara mereka bercerita itu. Kadang-kadang ada yang suka bohong juga kayak gitu tuh. Aduh. Kalau bestie biasanya sampai seburuk-buruknya juga diceritain. Iya. Dan ada lagi sih teman aku kuliah yang bukan yang aku ketemu pertama kali waktu ospek itu ya, satu lagi gitu. Nah, itu tuh kita kebetulan sama karakternya gitu. Jadi nyambungnya itu banget, ramainya itu banget Baju gitu.
kita sempat satu kamar ketika kita skripsi karena rumah dia itu kan jauh ya. Kita kuliahnya di kota gitu, tapi rumah dia itu di kabupaten yang jauh banget gitu. Yang harus sejam gitu naik motor gitu. Jadi dia minta tolong gitu, bisa nggak sih aku satu kamar sama kamu selama kita skripsi aja? Ya aku nggak apa-apa banget gitu. Nah terus ya udah. Nah di situ tuh kita itu apa ya, kebestian kita itu muncul gitu. Ternyata kita tuh cocok banget gitu baju. Rame segala macam sama dia gitu, dan happy, dan sampai sekarang gitu kita berhubungan baik gitu. Dan dia tuh yang modelnya kalau ada salah gitu atau kalau ada apa yang aneh gitu di aku langsung ngomong. Aku sukanya itu. Dan aku belajar banyak dari dia gimana kita brutally honest dengan orang yang kita sangat peduli gitu, bukan dengan orang yang kita nggak kenal banget gitu. Itu tuh dari dia aku belajar. Iya sama, bestiku juga gitu. Ketika aku keluar dari track ya, dia tuh pasti, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu harusnya gini, kamu harusnya gini. Iya gitu. Soalnya kan cara apa ya Mbak Ju, cara kita ngingetin orang itu kan beda-beda. Nah temanku itu yang aku suka gitu. Soalnya temanku yang dua itu, bestie aku yang dua itu kan mereka kepribadiannya kan beda sama aku kan. Mereka kan lebih introvert, jadi cara ngasih taunya itu juga beda gitu. Nah yang sama-sama aku ini gitu, yang cuman kita kenal 6 bulan, deket selama 6 bulan itu, meskipun sampai sekarang masih masih baik gitu ya, kita masih saling kontak gitu. Itu tuh aku suka caranya dia gitu, ngingetinnya gitu, dan aku belajar dari dia itu yaitu gitu. Wah seru banget Baju obrolan kita tentang bestie. Dari bestie mulai yang di jualan online itu manggilnya kan bestie, Iya, halo open bestie, order iya. gitu kan. Ada barang baru masuk bestie, Iya, silakan silakan bestie. dipilih bestie. Iya, silakan di order bestie gitu. Dipilih. Gercep bestie gitu. Karena ini apa best seller bestie gitu, suka bilang yang dulu sis itu tuh di replace diganti dengan bestie. Bahkan gitu. Cewek ke cowok aja manggil bestie, cowok ke cewek Iya, bestie gitu. bener. Dan kita juga ngobrolin tentang bestie yang sebenarnya bestie yang Baju bestie kita gitu. Terus kita juga pernah kehilangan bestie. Dan bersyukur juga buat teman-teman yang masih punya bestie. Sampai sekarang dipertahankan gitu. Ya. Yes. Jangan sampai kehilangan bestie. Iya. Sayang banget. Karena bestie itu salah satu harta yang sangat berharga selain keluarga ya. Selain keluarga ya. Selain keluarga punya bestie itu keren. Oke Mbak Jo, kayaknya seru banget kita ngomongin bestie. Iya bestie. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dengan topik yang berbeda lagi. Iya. See you. Bye. Thank you for watching. Cheers.